bagaimana caranya agar istiqomah. Ya, istiqomah itu kan tetap lurus ya, tetap on the track gitu ya. Kalau dia sholat, rajin sholatnya tetap gitu ya. Kalau dia puasa, puasanya tetap. Kalau dia berdakwah, berdakwahnya tetap gitu ya. Nah, jadi yang mendorong kita untuk istiqomah tentu yang pertama ilmu. Jadi kalau teman-teman ingin istiqomah, berarti teman-teman harus butuh ilmu. Karena tanpa ilmu, kita nggak akan ngerti apa hebatnya istiqomah, apa pahalanya istiqomah. Ya, maka istiqomah itu tatanazzalul malaikah. Jadi Allah akan turunkan istiqomah kepada mereka. Allah akan turunkan pertolongan kepada mereka. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sehingga mereka ini tidak akan ada rasa takut, rasa khawatir ya. Maka fastaqim ya, kama umirta. Jadi beristiqomahlah kalian seperti apa yang diperintahkan. Jadi memang istiqomah ini berat. Ya, makanya agar istiqomah itu terasa ringan, kita butuh pengetahuan, butuh ilmu. Maka yang pertama adalah rajin menuntut. Jadi orang yang rajin majelis ilmu, baca buku, diskusi, sharing gitu, itu insya Allah akan lebih mudah istiqomah. Ya, karena ilmu itu yang akan membimbing jalan kita. Yang kedua, ya, istiqomah itu tidak akan mungkin tanpa keimanan. Jadi orang yang iman, ya, orang yang yakin akan balasan Allah, orang yang yakin adanya pertolongan Allah, orang yang yakin bahwa Allah itu dekat dengannya, dia akan istiqomah. Jadi sebenarnya ini teman-teman semuanya, istiqomah itu adalah buah dari iman. Mantap. Yang ketiga, agar kita istiqomah butuh lingkungan, butuh atmosfer. Maka atmosfernya harus orang-orang soleh. Makanya orang istiqomah itu akan lebih mudah kalau lingkungannya lingkungan yang seirama, sevisi. Maka harus berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, istiqomah itu akan terbentuk jika kita punya komunitas. Ada yang mau keluar, diingetin lagi, balik lagi gitu kan. Nah, itu penting tuh. Untuk apa? Untuk agar kita itu on the track. Nah, saya bangun pesantren. Tadi saya sholat sama santri, air mata saya nggak berhenti, ngalir terus pada saat sholat. Kenapa? Karena saya malu kalau saya melenceng, karena santri saya sekarang bisa memperhatikan. Ya, artinya apa? Makin banyak santrinya, makin terjaga. Makanya hidup di lingkungan pesantren, ya, atau hidup di lingkungan orang-orang baik membuat kita tuh on the track. Gitu, itu istiqomah. Yang ketiga ya. Yang ketiga kan. Yang keempat, ini yang paling powerful. Ya, apa yang membuat paling alasan Ustadz Fatih untuk kemudian paling istiqomah? Ingat mati, ya, banyak mengingat kematian, dan itu yang menurut saya paling efektif. Saya kalau misalnya lagi malas gitu ya, terus misalnya gitu malas, kan ya manusia ya, antum manusia sama, saya juga manusia, jangan digambarkan oh Ustadz itu terus nggak ada malasnya gitu. Nggak malasnya gitu. Ya, misalnya habis sholat gitu, malas baca Quran gitu kan, tapi saya bilang jangan-jangan ini bacaan saya yang terakhir. Udah ambil. Ya, tadi misalnya mau sholat ba'diyah gitu ya, aduh malas banget sholat ba'diyah, kan namanya manusia ya, ada malas kan. Ingat, jangan-jangan ini sholat terakhir gitu. Udah sholat, ya kan, mau nge-vlog nih panas ya kan, ngobrol sama Ummu Sajat, jangan-jangan ini nge-vlog kami yang terakhir, nge-vlog. Jadi makanya ingat mati itu sangat efektif. Ya, itulah mengapa sultan-sultan dari Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah di Utsmaniyah itu menjadikan mahkota mereka adalah kain kafan. Karena mereka selalu ingat di atas kepalanya nggak ada yang lain kecuali mati. Jadi mati itu sebagai pendorong amal. Gitu tentang istiqomah.